Shalom kekasih Kristus. Mungkin hari-hari ini kita dipusingkan dengan banyaknya pilihan yang kita pilih. Hal ini tidak akan menjadi bimbang atau pusing apabila kita dalam menentukan pilihan mempunyai hati yang teguh atau kuat. Bila tidak, maka akan ada seperti di persimpangan jalan. Untuk itu, para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tetaplah kuat dalam kebenaran firman Tuhan agar tidak mengalami kebimbangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana hari yang begitu indah buat kami. Kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu merupakan isi hati-Mu untuk kami, Tuhan. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati yang baik dan membawa satu perubahan, pertumbuhan dalam iman percaya kami. Bapa yang baik, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami agar kebenaran firman ini menjadi pemandu bahkan arah dalam hidup kami, supaya kami dalam menjalani kehidupan ini bukan lagi menjadi kebimbangan, tetapi memiliki satu kehidupan yang pasti, jelas dalam satu tujuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema di persimpangan jalan. Firman Tuhan terdapat dalam Markus pasal 11 ayat 23. Demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kekasih Kristus, ayat firman Tuhan ini adalah pernyataan Tuhan Yesus yang mengajak umatnya agar dalam mengiring Tuhan hidupnya tidak bimbang dengan pilihan-pilihan yang dihadapi. Karena hidup yang kita jalani ini memang penuh dengan pilihan. Hal ini terjadi saat kita membuka mata, bangun dari tidur pada pagi hari sampai sepanjang hari, bahkan kembalinya menutup mata untuk tidur pada malam hari. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dalam menghadapi pilihan, entah itu diputuskan secara sadar atau tidak, kita harus mengambil keputusan untuk memilih apa yang kita lakukan. Memang, sewaktu kita masih anak-anak, tidak banyak pilihan yang harus kita ambil karena semua itu masih ada yang mengatur. Tetapi setelah bertumbuh menjadi dewasa, kita mulai diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan, seakan hidup di persimpangan jalan yang begitu banyak untuk kita pilih. Terlebih saat kita menjadi orang Kristen, hidup yang kita jalani bukan semata-mata hanya tertuju untuk diri sendiri, melainkan agar dapat menjadi berkat bagi sekitar kita. Dengan demikian, etika dan cara hidup kita juga harus kita perhatikan. Cara berperilaku atau etika merupakan satu bentuk aturan yang berfungsi untuk mengontrol perilaku seseorang agar tetap mengikuti kaidah yang berlaku. Maka cara hidup kita jangan ada di persimpangan jalan antara hidup dunia atau hidup dalam Tuhan. Mari kita bersikap tegas dalam berperilaku dengan berkata sopan, berpenampilan santun, dan menempatkan diri dalam posisi yang dihormati dan menghormati orang lain. Kekasih Kristus, kita tahu bahwa setiap negara maupun adat istiadat memiliki sejumlah daftar budaya dan aturan berperilaku bagi masyarakatnya. Ada yang menjunjung tinggi etika dalam berpakaian, dan ada juga yang mengatur ketat soal cara berperilaku saat tampil di depan halayak. Sama halnya dengan pentingnya menjaga perilaku masyarakat suatu negara, adat istiadat atau budaya. Demikian juga dengan orang Kristen yang diperintahkan untuk hidup di dalam perilaku atau etika yang benar. Sepintas perilaku dan etika yang kita lakukan merupakan hak bebas kita. Tetapi setiap tindakan dan pilihan yang kita lakukan ada dasarnya. Jadi perilaku atau etika kita pun harus ada dasar pijakan untuk dijalani. Bila tidak, maka dalam menjalani hidup akan mengalami kebingungan karena ada di persimpangan. Mana yang menjadi dasar pijakan, kehendak Bapa Surgawi atau dunia? Dalam hal ini Tuhan memberikan arahan yang jelas, tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di dalam kehidupan ini, sebagai orang Kristen, kita tidak mungkin terlepas dari berbagai macam permasalahan hidup. Ketika permasalahan hidup menimpa, hendaknya jangan cepat menyerah dan mengeluh dengan mengatakan, "Mengapa selalu diriku yang mendapat masalah tersebut?" Sebagai orang Kristen, ada baiknya kita merenungi atau mengkoreksi. Ada maksud apakah sehingga Tuhan mengizinkan terjadinya masalah menimpa diri kita? Kita harus mampu melihat dengan sudut pandang atau perspektif yang luas. Jangan hanya mempunyai pemikiran yang sempit dalam menghadapi masalah hidup tersebut. Alkitab berkata demikian, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Tercatat dalam Mazmur 34 ayat 18. Oleh sebab itu, mungkin saja permasalahan hidup yang kita alami tersebut seizin dan sepengetahuan Tuhan untuk membangun karakter diri kita. Memang hidup ini sebuah pilihan, di mana kita harus memilih mana yang baik dan benar, mana yang berguna dan bermanfaat. Tidak ada istilah kompromi dalam menjalani hidup ini, sebab kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Kita tidak bisa terus-menerus berada di persimpangan jalan. Mau tidak mau, kita harus membuat ketegasan dalam memilih. Keputusan yang kita ambil itulah yang akan menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal dalam hidup ini. Demikian dalam hidup kerohanian, kita juga harus dihadapkan pada pilihan hidup. Taat atau tidak taat, berjalan menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak Tuhan, berkat atau kutuk. Tuhan menegur jemaat di Laodikia oleh karena mereka tidak dingin dan tidak panas alias suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tercatat dalam Wahyu 3 ayat 16. Hidup di zaman ini seringkali kita diombang-ambingkan antara memilih kenikmatan dan kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara. Ataukah tetap berjuang melawan keinginan daging yang meski sakit tetapi mendatangkan upah, yaitu kehidupan kekal. Untuk itu penting bagi kita agar hidup rohani kita tidak berada di persimpangan jalan antara hidup menurut dunia atau hidup menurut kehendak Tuhan. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan rohani kami, Tuhan, di mana kami terus dibawa untuk memiliki kerinduan agar iman percaya kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman inilah yang memantapkan arah hidup kami, sehingga kehidupan kami tidak mudah digoyahkan, di mana hari demi hari rohani kami semakin mantap di dalam Engkau. Kami tidak mau hidup di dalam persimpangan jalan. Kami harus memilih jalan mana yang harus kami pijak, jalan mana yang harus kami lalui. Yang jelas, jalan kebenaran dalam Engkaulah yang memberikan harapan yang semakin hari semakin baik, semakin indah, dan semakin hari kami semakin dibawa menuju kesempurnaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Siapkan dan mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus agar kami mampu menjalaninya. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.